Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai optimasi portofolio saham. Dalam dunia investasi, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana cara mendapatkan return terbaik dengan risiko yang terukur. Banyak investor berpikir bahwa semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin aman. Namun, apakah benar diversifikasi selalu menghasilkan portofolio terbaik? Melalui penelitian ini, kami mencoba menjawab pertanyaan tersebut menggunakan pendekatan mean variance analysis dan optimasi Sharpe ratio untuk menemukan kombinasi portofolio yang paling efisien. Next slide. Oke, pada penelitian ini, tujuan utama kami adalah membentuk portofolio yang paling efisien dari 3 saham pilihan. Saham yang dianalisis itu ada 3. Yang pertama, Indofood Sukses Makmur dari sektor konsumer. Lalu yang kedua ada Adikarya dari sektor konstruksi. Yang ketiga ada Astra Auto Parts dari sektor otomotif. Kami memilih ketiga saham ini karena mewakili sektor yang berbeda, sehingga berpotensi memberikan efek diversifikasi, lalu memiliki karakteristik risiko dan return yang kontras, dan cukup aktif diperdagangkan dan relevan dengan kandidat portofolio. Data yang digunakan kami adalah data historis dari bulanan periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2025. Optimasi yang dilakukan dengan menggunakan Sharpe ratio. Melalui data dan metode ini, kami ingin mengetahui kombinasi portofolio yang memberikan efisiensi terbaik secara matematis. Nah, pada bagian metodologi penelitian, saya menggunakan beberapa langkah analisis untuk menentukan portofolio saham yang paling optimal. Nah, yang pertama, saya menghitung return masing-masing saham menggunakan return bulanan, baik dengan metode log return maupun simple return. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar keuntungan rata-rata yang dihasilkan setiap aset. Yang kedua, saya mengukur risiko investasi dengan menghitung standar deviasi dan juga matriks covariance. Standar deviasi menunjukkan seberapa besar fluktuasi harga saham, sedangkan covariance membantu melihat hubungan pergerakan antara saham dalam portofolio. Yang ketiga, saya menggunakan asumsi risk-free rate sebesar 0,5% per bulan sebagai acuan tingkat pengembalian bebas risiko. Nilai ini digunakan sebagai pembanding apakah investasi saham memberikan imbal hasil yang layak terhadap risiko yang diambil. Yang terakhir, saya melakukan proses optimasi menggunakan solver untuk mencari kombinasi bobot saham yang menghasilkan Sharpe ratio paling tinggi. Dengan cara ini, portofolio yang dipilih diharapkan memberikan return maksimal dengan risiko yang paling efisien. Oke, selanjutnya yaitu profil resiko dan return aset sebelum optimasi. Nah, sebelum melakukan proses optimasi, Sharpe ratio menggunakan solver, kami terlebih dahulu menganalisis profil resiko dan return masing-masing saham secara individual. Nah, tahap ini tuh sangat penting untuk memahami karakter dasar setiap aset sebelum dikombinasikan dalam portofolio. Nah, kami menggunakan rata-rata return sebagai proxy expected return dan standar deviasi sebagai ukuran risiko total. Nah, standar deviasi ini menggambarkan tingkat ketidakpastian return, sehingga semakin tinggi nilainya akan semakin tinggi pula tingkat ketidakpastian aset tersebut. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, yang pertama yaitu dari Adikarya, menunjukkan rata-rata return negatif sebesar minus 0,56% dengan standar deviasi tertinggi yaitu 13,65%. Nah, artinya saham ini tidak hanya berisiko tinggi tetapi juga memberikan kinerja return yang buruk selama periode observasi. Yang kedua yaitu Indofood, memiliki risiko paling rendah yaitu 6,36%. Namun returnnya sangat kecil, hanya 0,02%. Bahkan berada di bawah risk-free rate 0,5%. Nah, secara teori Sharpe ratio,
aset dengan return di bawah risk-free rate akan menghasilkan excess return negatif. Yang ketiga yaitu adalah Astra Autopart, memiliki return tertinggi sebesar 2,04% dengan tingkat risiko 8,74%. Walaupun risikonya tidak paling rendah, kombinasi return dan risiko ini menunjukkan potensi risk-adjusted return yang lebih baik dibandingkan dua saham tersebut. Nah, berdasarkan profil risiko awal ini, kami kemudian melakukan optimasi menggunakan Sharpe ratio untuk menentukan kombinasi bobot yang memaksimalkan excess return terhadap risiko, yang selanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lalu lalu masuk ke dalam hasil optimasi portofolio. Setelah kita lihat bahwa portofolio secara optimal itu menjadi 100% yang dimana ini kepemilikan saham auto. Kenapa bisa menjadi 100%? Karena saham auto ini memberikan keuntungan yang paling baik. Sedangkan untuk saham ICBP itu merupakan saham yang memiliki keuntungan kecil. Kenapa kecil? Karena ICBP ini merupakan saham yang perusahaan ini bekerja di sektor konsumsi, yang dimana itu merupakan pergerakan saham yang cukup stabil, tetapi pertumbuhannya pelan, dan juga return yang dihasilkan juga kecil. Lalu untuk saham ADHI itu rugi, kenapa? Karena selama periode 2021 hingga 2025, perusahaan ini memiliki beberapa masalah seperti sedikitnya proyek yang diberikan kepada mereka dan juga perusahaan mereka yang memiliki banyak sekali utang dan beban biaya tinggi. Jadi kalau misalnya kita lihat ketiga saham ini digabung, ini tuh akan menghasilkan sebuah hasil yang tidak bagus karena s- hanya saham Autola yang memiliki return yang tinggi, sedangkan dua saham lainnya tidak. Baik, di sini kita akan masuk kepada analisis kinerja portofolio yang terpilih. Dalam teori portofolio modern, tujuan kita adalah mencari kombinasi aset yang memang memberikan imbal hasil terbaik dengan risiko yang terkendali. Namun, hasil perhitungan Solver kali ini menunjukkan fenomena yang memang disebut corner solution, di mana alokasi dana tidak diversifikasi, melainkan terkonsentrasi 100% hanya pada satu aset, yaitu saham auto. Nah, mengapa Solver sampai pada keputusan ini? Yaitu ada 3 alasan logis di baliknya. Yang pertama adalah pertama adalah saham ADHI, aset yang merugi harus dieliminasi. Data yang menunjukkan bahwa ADHI ini secara konsisten mencatat bahwa kinerja negatif setiap bulannya. Dalam istilah investasi, ini disebut sebagai aset dengan negatif carry. Kalau kita analogikan, ya ini, bayangkan kita memiliki suatu usaha dan kita mempekerjakan seseorang yang bernama ADHI sendiri. Setiap bulannya, alih-alih menghasilkan sebuah keuntungan, ia malah justru membuat kita rugi. Seperti produknya rusak, pelanggan komplain, atau kita harus mengeluarkan uang terus-menerus untuk membayar kinerjanya. Oleh karena itu, apakah kita akan mempertahankan karyawan seperti ini? Tentunya tidak. Pastinya kita akan mencari solusi lain, yaitu salah satunya memecatnya. Dalam logika matematisnya sendiri, yaitu fungsi tujuan kita adalah memaksimalkan return atau Sharpe ratio-nya. Jika sebuah aset memiliki expect return negatif, maka memasukkan aset tersebut hanya akan menambahkan risiko tanpa memberikan imbal hasil. Solver secara otomatis akan mendorong bobot aset ini menjadi 0 dan jadi ADH ini dikeluarkan karena ia adalah beban bukan aset. Lalu alasan yang kedua, ICBP-nya ini yaitu return di bawah tingkat bebas resiko. Ia menawarkan memang expect return yang sebesar 0,02% per bulannya. Sementara itu, instrumen bebas resiko seperti deposito atau SBPN memberikan imbal hasil 0,5% per bulannya. Jika kita analogikan, kita memiliki dua pilihan, yaitu pilihan pertama, kita punya celengan di rumah, tidak beresiko, setiap bulan kita bisa nabung dan dapat bonus sebesar 0,5%. Dan pilihan yang kedua yaitu membeli emas, tetapi setelah kita teliti, emas itu hanya naik 0,02%.
per bulannya. Itu jauh di bawah celengan. Belum lagi harga emas itu bisa turun karena ada risikonya itu sendiri. Mana yang memang lebih masuk akal menurut kita? Tentu celengan itu sendiri karena lebih aman dan hasilnya lebih besar. Dalam logika investasi ini sendiri, ada konsep yang disebut namanya hurdle rate atau tingkat pembatas. Berinvestasi di aset berisiko harus memberikan kompensasi merupakan risk premium, yaitu kelebihan return di atas bunga bebas risiko. Jika return aset berisiko justru lebih rendah dari bunga bank, maka secara rasional kita lebih baik menarik semua uang dan memasukkan ke instrumen bebas risiko. Dan alasan yang ketiga yaitu auto. Mengapa ini kita tidak menggabungkan auto dengan aset-aset yang lain? Yaitu karena auto sendiri sudah memberikan kombinasi imbal hasil dan resikonya yang terbaik. Jika kita analogikan, bayangkan kita harus memindahkan tumpukan batu besar. Yang pertama, kita punya truk kuat yang bernama auto itu sendiri, dia bisa ngangkut sebanyak 2 ton dalam sekali jalan. Lalu kita punya gerobak rusak yang bernama ICBP itu sendiri, yang bisa mengangkut 10 kilo, dan gerobak lainnya yaitu ADHI, itu banyak kempes. Menurut kami sendiri, dan dari analogi ini sendiri, teman-teman bisa mengetahui bahwa jika kita memaksakan untuk mengikat sebuah truk dengan gerobak-gerobak yang rusak, apakah itu akan terlihat sebagai alat angkut yang baik? Tentu jawabannya tidak, karena truk itu akan menjadi sebuah hambatan, dan beban itu juga menjadi sebuah hambatan yang berakhir bahwa truk ini akan susah jalannya. Dan jika dalam kita lihat dari logika portofolio itu sendiri, jika sebuah aset ditambahkan memiliki return yang terlalu rendah atau korelasi yang tidak menguntungkan, manfaat diversifikasi ini akan hilang, teman-teman. Jadi, Stover menghitung itu bahwa kombinasi aset lain justru menghasilkan titik yang inferior dibandingkan hanya berpegang pada auto. Dengan kata lain, untuk setiap unit yang resiko yang kita ambil, auto sendiri memang sudah memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada jika kita mencampur dengan aset-aset yang lain. Yang teman-teman sendiri tahu bahwa ini berkinerja buruk. Jika dilihat dari kinerja Finlandnya, yang kita dapat lihat di sini ada 2 ya teman-teman, expect return sebesar 2,04% per bulannya. Itu bisa kita analogikan, ini seperti kita memiliki sebuah mesin ATM pribadi, di mana setiap bulannya portofolio ini diharapkan menghasilkan uang sebesar 2,04% per bulan dari total modal. Dan dalam setahun, angka ini setara dengan sekitar 27,4% per tahunnya, sebelum ada efek berbunga itu sendiri. Dan itu cukup signifikan, tetapi perlu kita ingat bahwa mesin itu tidak selalu mulus ya teman-teman, selalu ada risikonya. Lalu kinerja final yang kedua yaitu servant ratio. Servant ratio itu sendiri seperti rasio efisiensi bahan bakar mobil. Misalnya mobil auto ini menghasilkan 10 liter bensin untuk menempuh sekitar 100 km. Dengan 10 liter bensin itu sendiri, ia akan menghasilkan kecepatan 2,04%. Nah, dari si angka 0,176, ini adalah kilometer per liternya teman-teman. Jadi positif berarti mobil ini tuh jauh lebih irit daripada kita jalan kaki, yaitu kita analogikan sebagai bunga bebas risiko. Namun dari angka-angka ini sendiri memang sebenarnya tidak cukup besar, namun sangat signifikan teman-teman. Seperti itu. Boleh dilanjut ke kesimpulannya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulannya. Nah, dari hasil kesimpulan dari penjelasan teman-teman yang tadi, ini dapat disimpulkan dalam 3 poin yang penting. Di mana rekomendasi investasi berdasarkan data historis dan perhitungan matematis mean variance analysis. Yang pertama adalah portofolio optimal efisien adalah 100% pada auto atau Astra Auto Parts. Nah, berdasarkan hasil metode mean variance analysis ini, kenapa sih kita memilih auto? Karena yang pertama, expected return-nya itu 2,04% per bulan. Yang kedua, excuse
return positif terhadap risk-free rate itu 0,5%. Dan yang ketiga adalah rasio risk return terbaik dibandingkan dua saham yang lainnya. Nah, sehingga dapat dilihat nih secara matematis bahwa ketika solver memaksimalkan Sharpe ratio, sistem akan memilih kombinasi yang menghasilkan nilai tertinggi. Di dalam kasus ini, kombinasi tersebut bukan campuran beberapa saham, tetapi hanya pada fokus pada satu saham, yaitu Auto atau Astra Auto Parts. Lalu yang kedua adalah diversifikasi ke ICBP dan ADI pada periode ini tidak disarankan karena akan menurunkan potensi keuntungan pada Sharpe ratio. Nah, pada fokus ini kita tuh melihat nih dari teori portofolio modern, di mana diversifikasi itu biasanya dilihat dari mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi portofolio. Namun, mengapa sih pada penelitian ini diversifikasi justru menurunkan Sharpe ratio? Yang pertama, kalau kita lihat dari HDI ini, di mana return negatifnya itu min 3,56%. Lalu resiko tertingginya 13,65%. Dan jika dimasukkan ke portofolio akan menurunkan expected return. Sedangkan ICBP itu return-nya sangat kecil, yaitu 0,02%. Dan lebih rendah dari risk-free rate, yaitu 0,5%. Dan tidak memberikan excess return. Artinya, kedua saham tersebut tidak mampu meningkatkan rasio imbal hasil terhadap resiko. Lalu, yang dalam fenomena ini tuh kita juga bisa lihat nih pada Sharpe ratio sebagai alat pembagian pengambilan suatu keputusan. Nah, ini tuh kita bisa lihat dari rumusnya, yaitu excess return dibagi dengan total risk. Artinya, beberapa besar imbal hasil tambahan diperoleh untuk setiap satu unit risiko yang ditanggung. Nah, dalam penelitian ini, Auto itu menghasilkan Sharpe ratio itu positif 0,176 yang tadi dijelaskan oleh AB. Dan di situ juga mengatakan bahwa kombinasi dengan ICBP dan ADHI ini justru menurunkan rasio tersebut. Di mana hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif sangat membantu dalam membuat keputusan investasi yang objektif dan berbasis data. Nah, yang keempat itu implikasi praktis bagi investor nih. Nah, walaupun hasil matematis menunjukkan 100% auto sebagai pilihan optimal, terdapat hal penting yang harus kita sadari atau pertimbangkan. Di mana yang pertama pada risiko konsentrasi. Nah, investasi pada suatu saham itu meningkatkan risiko spesifik perusahaan, risiko manajemen, dan risiko industri. Nah, jika terjadi masalah pada perusahaan tersebut, seluruh portofolio pasti akan terdampak. Nah, lalu ada juga nih, pada keterbatasan data historis. Analisis ini berbasis pada data 60 bulan terakhir yang tadi dijelaskan oleh Karin. Di sini menunjukkan di mana kondisi ekonomi itu dapat berubah mulai dari suku bunga dan terjadinya suatu inflasi. Sehingga di sini tuh dapat disimpulkan dalam akademik yang lebih mendalam bahwa yang pertama, portofolio optimal tidak selalu terdiri dari banyak aset. Yang kedua, efisiensi portofolio sangat bergantung pada kualitas masing-masing aset. Ketiga, aset dengan return negatif atau excess return rendah dapat dieliminasi secara matematis. Dan yang terakhir, analisis mikro dan makroekonomi tetap penting untuk melengkapi hasil kuantitatif. Selanjutnya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.